Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Arista Putri dengan NIM 7211419187 dari akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen, lebih tepatnya pada bab 7 pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pada pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, yaitu seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University. Dalam sebuah buku tahun 1910, Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam permasalahan sebuah konversi secara memadai. Yang pertama, mengenali konservasi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Pendekatan sistem ini sendiri merupakan serangkaian beberapa langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, beberapa solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Selanjutnya, tahapan dan langkah pendekatan sistem. Yang pertama ada upaya persiapan, yaitu yang A, melihat perusahaan sebagai suatu sistem, yang B, mengenali sistem lingkungan, yang C, mengidentifikasikan subsistem-subsistem perusahaan. Yang kedua, ada upaya definisi yang pertama. Yang keempat, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Dan yang termasuk upaya solusi yaitu yang keenam, mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi beberapa solusi alternatif, memilih solusi terbaik, mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah metodologi. Metodologi sendiri adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan berbagai masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. System Development Life Cycle atau SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam beberapa urutan tertentu. Jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan hasil yang paling besar. Berikut ini adalah beberapa tahapannya. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada implementasi, dan yang terakhir ada penggunaan. Proyek direncanakan dan beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, kemudian disatukan. Nah, sistem yang ada juga dianalisis untuk memahami masalah dan menentukan persyaratan fungsional dari sistem yang baru. Sistem baru ini kemudian dirancang dan diimplementasikan. Setelah itu, sistem kemudian digunakan idealnya untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada prototyping. Dalam penerapannya pada pengembangan sistem, prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, yang sebagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk telah selesai. Nah, proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Berikutnya ada jenis-jenis prototype. Yang pertama ada prototype evolusioner. Terdiri dari 4 langkah pembuatan. Yang pertama, mengidentifikasi pokok kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Dan yang terakhir, menggunakan prototipe.
Yang kedua ada prototipe persyaratan. Terdiri dari 7 langkah pembuatan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat suatu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, membuat kode sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi produksi. Di sisi lain ada daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Selanjutnya, terdapat potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi, alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi lainnya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir, antar muka komputer manusia yang diberikan beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan beberapa teknik desain yang baik. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. Rapid Application Development adalah kumpulan strategi, metodologi, dan beberapa alat terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi atau information engineering adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Berikut ini adalah unsur-unsur Rapid Application Development. Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada orang, yang ketiga metodologi, dan yang terakhir ada beberapa alat-alat tertentu. Setelah itu ada pengembangan berfase. Yang pertama ada investasi awal, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada konstruksi awal, yang kelima ada konstruksi akhir, dan yang terakhir ada pengujian dan pemasangan sistem. Selanjutnya fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil. Metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar. Maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Kuncinya adalah cara bagaimana sistem dibagi menjadi beberapa modul yang masing-masing akan dianalisis, dirancang, dan akan dibuat secara terpisah. Selanjutnya ada desain ulang proses bisnis. Inisiasi strategis proses-proses BPR. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya, sehingga beberapa proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Figur di samping menunjukkan bahwa beberapa proyek ini dipicu oleh suatu masalah atau peluang. Selanjutnya ada rekayasa terbalik, atau reverse engineering. Adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi beberapa unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Rekayasa terbalik tidak mengubah fungsionalitas dari sebuah sistem pekerjaan yang dilakukannya,
dan tujuan sebenarnya adalah untuk dapat memahami sebuah sistem agar dapat melakukan perubahan dengan cara lain seperti rekayasa ulang. Selanjutnya ada rekayasa ulang atau reengineering. Adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Akan tetapi, ini bukanlah pendekatan yang bersih, karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Rekayasa terbalik dapat diterapkan pada sistem warisan untuk menghasilkan dokumentasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir ada pemilihan komponen-komponen BPR. Komponen ini dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Multifungsionalitas adalah suatu ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, sedangkan mutu adalah suatu ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Selanjutnya, menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR adalah metodologi. Semuanya adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem informasi. Kini, beberapa perusahaan sedang memperbarui sebagian besar sistemnya yang sebelumnya diimplementasikan dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah usang, jika dilihat menurut standar saat ini. Karena hukum Moore, teknologi informasi dapat usang dengan cepat. Istilah BPR digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi ini sepenuhnya. Prototyping, RAD, dan pengembangan berfase dapat digunakan di dalam suatu proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara terbuka. Selanjutnya ada alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi beberapa cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Nah, metodologi ini memandu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Beberapa tahun awal pengembangan, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang dikerjakan oleh komputer. Tetapi munculnya basis pada tahun 1970-an, menarik perhatian akan pentingnya desain data. Selanjutnya ada pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan diagram alur atau flowchart, namun popularitasnya berumur pendek. Pada tahun 1980-an, saat diagram arus data dengan 4 simbolnya muncul dan menjadikan minat akan penerapannya muncul seketika. Diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui beberapa proses yang saling terhubung. Simbol tersebut mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan, yang kedua proses, yang ketiga arus data, dan yang terakhir ada penyimpanan. Selanjutnya ada kasus penggunaan. Kasus penggunaan adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer atau program komputer dengan sistem sekunder atau orang berinteraksi dengan komputer. Dialog itu sendiri biasanya terdiri dari beberapa tindakan yang diambil oleh para partisipan, seperti yang dilakukan oleh seorang operator entry data dan sistem komputer. Berikut ini ada 2 format kasus penggunaan, yaitu yang pertama, berbentuk naratif kontinu dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan. Yang kedua, ada format pingpong. Selanjutnya, manajemen proyek. Beberapa proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit TI dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi.
Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka disebut sebagai steering committee atau komite pengarah. Steering Committee SIM. Tujuan perusahaan membentuk steering committee adalah untuk mengarahkan pengguna sumber daya komputasi ke perusahaan. Maka steering committee SIM akan digunakan. Steering committee SIM menjalankan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Berikut selanjutnya ada kepemimpinan proyek dan mekanisme manajemen proyek. Kepemimpinan proyek yaitu tanggung jawab akan detail pekerjaan jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang akan dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Setelah beberapa tujuan proyek, kendala, dan ruang lingkupnya telah selesai didefinisikan, kita akan mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Rencana ini pertama-tama dirancang dalam bentuk umum, dan selanjutnya dibuat lebih spesifik. Satu format yang populer untuk rencana rinci yaitu menggunakan grafit Gantt. Selanjutnya, dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis piranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, Logic Software. Sebuah perusahaan di Toronto menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut Easy ProjectNet. Perusahaan menawarkan khusus manajemen proyek secara online sebagai bantuan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen proyek para karyawannya. Selanjutnya, mengestimasi harga proyek. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Metode ini digunakan kurang lebih mengendalikan pada 3 komponen utama, yaitu yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengembangan historis. Dan yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan beberapa alat serta teknik dan output. Yang pertama ada input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Sedangkan tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Informasi historis ini terdiri atas beberapa file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Yang kedua ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual beberapa proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan beberapa alat yang baru saja diuraikan. Model-model matematis dapat digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Dan yang terakhir ada output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.